Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak dengeran suara bapak jawab. Dikasih pantun ini. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Iya. Yang jawab salam dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jawabnya, bapak ini ada istrinya. Yang kencang mana ibunya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi zalal khilafata hamiyatan lid-dinina wa ummati Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi akramana bid-dinina wa man alina birisali nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusalli ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnain idza khawfani fid dunya amantuhu yawmal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhadtuhu yawmal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Bapak Ibu dan seluruh jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ada satu pertanyaan, jalan apa yang bisa memastikan manusia itu masuk ke surga? Jalan apa, Pak Bu? Masya Allah. Harusnya beliau jangan jawab. Kalau dijawab, kalau ditanya langsung bisa dijawab terus tak enak saja. Baik. Yang bisa memastikan manusia itu masuk ke surga cuma satu jalannya, yaitu jalan takwa. Kalau ada orang mengatakan jalan ke surga itu banyak, dia berdusta. Coba suruh tanya dalilnya mana. Ya. Kita harus memahami tentang takwa. Kenapa? Karena itu jalan satu-satunya. Kalau hidup kita ini sholat aja, habis sholat fardu, sholat sunnah, batal wudhu lagi, sholat lagi, terus kalau mati kemana tempatnya? Neraka. Mustanir. Sudah sholat tambah puasa, puasa fardu, puasa sunnah, kalau mati neraka juga. Ngeri kali. Sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, masih neraka. Infak sedekah, tambah lagi. Tambah haji umroh, haji umroh, tiap tahun umroh. Kalau mati kemana? Ke neraka juga. Jadi buat ke surga itu apa? Yang dijawab tadi neraka itu benar.
Kenapa? Karena dia tidak bertakwa. Tetapi hari ini amalan umat Islam itu hanya sebatas ibadah makhdo. Dia mati-matian mengejar ibadah makhdo. Ya kan? Dia fokus kepada amalan sunnah. Sudah umroh sekali, 2 kali, 3 kali, terus umroh. Kenapa? Dia hanya bisa merasakan ketaatan itu, kedekatan kepada Allah itu ketika di Mekah dia. Benar nggak? Begitu keluar dia jauh lagi. Benar nggak itu cara berislam itu begitu? Salah. Nah sekarang kita sudah tahu bahwa jalan satu-satunya yang memastikan manusia ke surga itu jalan takwa. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-73 Allah telah menegaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumaro. Jadi yang memastikan manusia itu ke surga. Ini kalau kita bicara surga, masuk surga itu harus menggunakan kacamata keimanan. Yang disebut masuk surga itu tanpa harus transit ke neraka. Itulah tujuan kita bermajelis ilmu, tariqun ilal jannah, supaya kita ini benar-benar tertunjuki jalan surga. Tapi hari ini saking malesnya berpikir, saking malesnya dia beramal, nggak apa-apa lah Ustadz, yang penting kan nanti kami masuk surga kan Pak Ustadz gitu. Semua umat Islam itu pasti masuk surga selama tidak batal syahadatnya, pasti. Cuman tidak dijamin langsung atau dia singgah dulu ke neraka. Nah berapa lama? Kita ini menganggap neraka itu gampang, kayak api unggun, api neraka itu kan, bakar-bakar jagung gitu kan dianggap kan. Padahal waktu dunia dengan akhirat itu perbedaannya jauh. 50.000 tahun dunia itu 1 hari di akhirat. 50.000 tahun di dunia. Buka surat Al-Ma'arij ayat ke-4. Dijelaskan di situ perbandingan kehidupan dunia, waktu dunia dengan waktu akhirat. Itu kalau misalnya disiksa 2 hari di akhirat, itu berarti 100.000 tahun, bukan 100 tahun, 100.000 tahun. 2 hari di akhirat. Sanggup masuk neraka 100.000 tahun? Api neraka itu kalau bocor dia jatuh ke bumi, itu langsung hangus bumi, 1 percikan saja, gak usah banyak-banyak. 1 tetes api itu, api neraka bisa ke bumi gitu. Bumi ini langsung hangus seketika, Pak. Masih nekat mau masuk neraka. Diuji miskin aja udah paling susah sedunia, diuji miskin sih. Kekurangan harta itu ngeluhnya kemana-mana dia ngeluh. Kok mau masuk neraka? Kacamata orang yang beriman itu tak mau dia, sehingga sebentar saja neraka tak mau. Lihat Abdurrahman bin Auf, dikabarkan masuk surga tapi merangkak, mau dia enggak? Gak mau. Itu kacamata orang yang beriman, padahal sudah dijamin dia masuk surga tanpa harus singgah ke neraka, tapi merangkak, gak mau. Itu sudut pandang keimanan itu yang harus kita gunakan hari ini. Tapi hari ini banyak orang ngaji itu gak mikir, Pak. Namanya gak mikir itu gak akan pernah dapat, ya gitu-gitu saja. Nah di ayat Az-Zumar ayat ke-73 tadi itu, nah Allah akan menghantarkan, kebayang nggak? Allah sendiri yang akan menghantarkan manusia yang bertakwa kepadanya ke surga. Ila jannati zumaro, diantarkan berkelompok-kelompok. Jadi besok manusia itu ke surga itu bukan sendiri-sendiri, tapi berkelompok-kelompok. Nah kita berkelompok dengan siapa di dunia ini, itu menentukan nanti di yaumil kiamah. Menentukan nanti di yaumil kiamah. Nah kalau kita nggak mikir, ya kita ya bodoh amat lah, yang penting begini, yang penting begitu. Tapi kalau kita mikir, kita akan mencari
Kelompok mana sebenarnya yang bisa merealisakan tadi? Coba kalau kita bicara takwa. Takwa itu apa? Kira-kira sudah bisa belum kita realisasikan? Kata para ulama, takwa itu fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Pertanyaannya, sudah dilaksanakan belum seluruh perintah tadi? Tinggal buka Al-Quran, nggak usah diklaim saya sudah jalankan. Paham nggak kita Al-Quran tadi? Yang 30 juz itu kita paham nggak? Kalau kita nggak paham berarti kita sudah pasti ketika ada perintah kita tidak tahu, sudah pasti tinggalkan. Kita baca ternyata larangan kita tidak tahu, pasti kita tabrak larangan tadi itu. Berat ya? Fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Lihat hari ini kondisi umat Islam hari ini. Pertanyaannya, gimana cara merealisasikan ayat itu? Takwa itu kita hari ini. Gimana caranya? Kalau ibadah makhdo oke lah, sudah kita laksanakan walaupun belum semuanya. Tapi dalam perkara muamalah, gimana hari ini? Coba, kebayang nggak? Besok mati langsung, tak perlu transit dulu. Makanya masih ingat nggak? Saya bahas dulu tentang ayat muhasabah, bahwa seluruh manusia itu kalau mati, begitu mati dia akan menyesal. Semua manusia begitu dia mati dia menyesal. Kalau nggak percaya WA orang mati kemarin. Kalau bisa kita berkomunikasi, nggak mungkin kita lalai hidup di dunia. Karena ini menyangkut keimanan. Nah kita runut, ya persoalannya apa sebenarnya? Kenapa kita ini bisa nggak merealisasikan ketakwaan? Bisa nggak takwa itu? Bagaimana cara meraih takwa tadi itu? Jalannya cuma satu, keimanan. Kita runut ngajinya. Tanpa keimanan, mustahil dia akan bisa meraih derajat ketakwaan. Mustahil dia bisa merealisasikan ketakwaan. Untuk mencapai keimanan, apa yang harus kita miliki terlebih dahulu? Akidah. Nah sekarang persoalan umat Islam hari ini adalah persoalan yang paling mendasar itu akidah. Ada pula orang tak senang dengan kaji akidah. Kalau dia sholat untuk apa? Ngapain dia sholat? Kalau ditanya untuk apa dia sholat, pasti dia nggak ngerti. Ada pula kajian akidah yang tidak disenangi. Kalau akidahnya masalah, itu pasti masalah semuanya. Pasti. Tidak usah ragu lagi. Inilah kondisi umat Islam hari ini. Ada masalahnya pada akidah. Meremehkan akidah. Kita ini kan ujuk-ujuk saja Islam. Kita berislam ini bukan karena dihasilkan dari proses berpikir. Kita ini berislam ini karena keturunan. Karena orang tua kita Islamlah kita. Kalau misalnya saya tanya, kenapa Bapak Ibu memeluk agama Islam? Kenapa nggak milih agama yang lain? Apa jawabannya? Karena agama yang benar. Kenapa disebut benar? Karena datang dari Allah. Pernah lihat Allah? Tidak. Kenapa kok yakin? Karena dari Al-Quran. Karena Al-Quran menyebut. Kenapa percaya kepada Al-Quran? Karena datang dari Allah. Pernah lihat Allah? Tidak. Kenapa kok yakin? Karena dijelaskan di Al-Quran. Kan muter-muter gitu aja. Iya kan? Ini akidah. Gak main-main. Pertaruhannya tadi itu, kalau salah akidahnya maka salah semua amalnya. Ini perkara yang paling fundamental. Salah akidah pasti salah semua amalnya. Nah kalau kita nggak sungguh-sungguh bahas akidah, ya gitu-gitu saja. Ya, kenapa milih agama Islam? Agama yang benar. Saya tanya, kan mengatakan
Karena agama yang Islam agama yang benar. Benar itu apa? Bisa dijawab? Ada yang bisa jawab? Benar itu tidak salah. Salah itu apa? Coba dudukkan definisi benar. Benar itu pernyataan sama dengan kenyataan. Tinggal kaitkan saja. Kalau tak sesuai tadi itu, dia pasti salah. Ya, kalau saya tanya, kenapa sholat? Ya, orang sholat itu, yang beruntung sholatnya yang bagaimana? Khusyuk. Pertanyaannya, kita tanya diri kita masing, pas sholat kita khusyuk enggak? Khusyuk itu apa, Ustaz? Enggak ngerti juga kan? Berarti sholatnya itu apa? Ya kan? Saya sudah jelaskan, tapi harus diulang kembali. Karena banyak orang sholat, tapi begitu turun dari sholat, dia justru menyelisihi apa yang dia baca. Itu yang disebut nggak paham. Apa yang dilakukan dia nggak ngerti. Apa bacaan sholat? Ya kan? Dia puji-pujian doa. Sholat itu pujian doa isinya. Sudah kita puji-puji Allah, terus kita doa. Begitu keluar, kita hina lagi Allah. Coba, itu kondisi umat Islam hari ini. Kenapa umat Islam mengalami keterpurukan, ketertindasan, keterjajahan yang sangat luar biasa? Umat Islam gak pernah akan bergeser dari porosnya. Tapi hari ini lihatlah, betul-betul umat Islam ini mengalami kemunduran yang amat sangat dalam titik nadir yang paling rendah. Ya kan? Gak peduli hidupnya individualisme, hidupnya hedonisme. Itu umat Islam hari ini. Ya kan? Itu kondisi kita hari ini. Kenapa? Gak peduli, dia gak, apa yang dilakukan dia sebenarnya gak ngerti. Cuma hanya ikut-ikutan. Kalau ditanya kenapa sholat, dia gak pasti bisa jawab. Kalau misalnya kita katakan beriman kepada Al-Quran, ya. Apa definisi iman? Apa hakikat iman? Hari ini orang yakin membaca Al-Quran dapat pahala, benar nggak? Makanya umat Islam berlomba-lomba baca Al-Quran. Dia tahu pahalanya. Satu huruf Allah balas 10 kali satu huruf. Makanya dia berulang-ulang dia baca. Dia yakin pahala membaca, dia yakin pahala menghafal, tapi dia tidak yakin pahala mengamalkan. Iya kan? Kan itu Pak persoalan kita hari ini. Dia yakin, makanya dia baca. Kenapa nggak diamalkan? Berarti dia nggak yakin pahala mengamalkan. Gitu. Coba ketika imam memimpin sholat, dia baca ayat, ada nggak makmum yang protes? Apalagi imamnya bacaannya sahdu, suaranya sahdu, merdu, fasih. Ada yang protes? Tak ada umat Islam yang protes. Bahkan nangis dia di belakang. Ditanya kenapa nangis, pokoknya sedih gitu. Padahal dia nggak tahu. Apalagi sebelahnya nangis. Kok nangis? Iya sebelah nangis. Ini ngikut nangis. Tapi dia nggak tahu. Tetapi begitu Al-Quran dijelaskan, baru dia protes. Padahal pas dibaca nggak diprotes dia. Tapi begitu ayat yang dibaca tadi dijelaskan, mulai timbul protes. Nggak cocok ayat itu Ustaz. Nggak zamannya. Dan itu hari ini. Atau dia nggak peduli dengan ayat tadi itu perintah, ayat itu ancaman, nggak peduli dia. Bayangin, kalau Allah nggak ditakuti, mau ditakut siapa? Mau takut dengan siapa? Allah dari Rasul nggak ditakuti. Allah perintahkan dia nggak mau bergerak. Rasul perintahkan dia nggak mau bergerak. Iya kan? Perintah
nggak bergerak. Contoh misalnya persoalan Palestina, yang bergerak itu berapa sih? Semalam aksi itu kan, pasti playernya itu udah menyebar kemana-mana. Saya di Facebook saya share, di IG saya share, di WA di share, itu pasti orang membaca, ngelihat. Berapa yang datang? Itu diperintahkan Rasul nggak itu? Perintah kan? Kalau melihat kemungkaran, perintahnya apa? Man ra'a minkum mungkaron, perintahnya apa? Fal yughayyiru biyadihi. Maka kita disuruh menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan. Apa makna tangan itu? Kekuasaan. Kalau kita nggak punya kekuasaan, apakah gugur perintah tadi? Tidak. Fa illam yastati bilisani, ngomong, menyeru, mengingatkan, mencela itu lisan. Mencela Israel laknatullah, mengingatkan penguasa, kirim militer ke sana, itu lisan. Kalau tak sanggup lisan, fa illam yastati biqalbihi, itu bukan perintah, ada qarinah di ujung. Wazalika ada aful iman. Orang yang dia tidak sepakat, mengingkari dalam hati, itu bukan perintah, karena itu dicela oleh baginda Rasulullah, dan itu selemah-lemah iman. Selemah iman itu celaan, gimana masuk surga? Tapi hari ini memaknai hadis tadi itu seolah-olah itu perintah. Kalau nggak sanggup lisan, ya minimal ingkari dalam hati, padahal itu perbuatan dicela. Korinanya itu ada di ujung hadis tadi itu. Selemah-lemah iman. Kebayang nggak hari ini dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, tapi dia nggak peduli. Ada iman nggak itu? Uang yang mengingkari dalam hati aja selemah-lemah iman. Ini ada orang Islam yang membela Yahudi laknatullah. Bayangin, ada disuruh pindah, disuruh hijrah, itu ustaz pula yang ngomong. Ya Allah ya Rabb. Viral pula videonya itu, dan ngomongnya berapi-api, disuruh pindah, suruh hijrah. Ya, persoalan apa nih? Mau saya kaitkan dulu, ini adalah persoalan akidah. Jadi masalah akidah itu bukan orang awam saja. Kalau kita kaitkan tadi itu, lalu kemudian dengan realitas kehidupan, memang kondisi umat ini ada pada masalahnya ada akidah. Kenapa? Dia tidak memahami makna akidah kembali. Tak paham fungsi akidah. Jadi, yang disebut akidah itu apa sih? Kalau bahasa Arab itu simpulannya itu apa? Disebut uqdatul kubro. Dia harus bisa mengurai uqdatul kubro. Min aina ila aina limaza, itu pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh umat Islam. Pertanyaan itulah yang akan membuat manusia itu berubah atau tidak, bangkit atau tidak, tergantung dia bisa menjawab uqdatul kubro tadi. Dari mana asal muasal manusia dan kehidupan. Setelah itu limaza, ngapain kita di dunia ini? Baik, kita kan sudah bahas kemarin itu, dari mana asal muasal manusia dan kehidupan. Subuh ini kita bahas. Limaza, untuk apa, ngapain kita di dunia ini? Ngapain, Bu? Yang membedakan pertanyaannya, apa tujuan hidup manusia? Apa tujuan hidup manusia? Apa tujuannya? Ini pertanyaan yang salah. Apa tujuan hidup manusia? Itu pasti jawabannya relatif. Namanya tujuan hidup manusia, terserah manusia lah. Kalau ditanya tujuan ibu bapak apa kawin, ya siapa yang menyalahkan? Kan tujuan hidup manusia. Tetapi uqdatul kubro limaza, itu pertanyaannya harus benar. Kalau pertanyaannya salah, maka jawabannya itu pasti salah. Maka pertanyaannya dulu yang benar, baru tidak relatif. Bagaimana pertanyaan yang benar? Kalau ditanya apa tujuan hidup manusia, itu pasti berbeda-beda. Bisa nggak disalahkan? Tidak, karena relatif. Semua jawaban itu pasti benar. Semua jawaban juga tidak salah.
Tapi kalau pertanyaan diubah, apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Bisa nggak kita berbeda? Apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Sudah tidak mungkin berbeda. Berarti tugas kita ini mencari jawaban yang pasti benar. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk bisa mengetahui apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Ia tanya langsung kepada pencipta. Berarti kita harus mencari alamat pencipta. Kita tanya. Gimana caranya? Gimana caranya kita tahu alamat pencipta? Tidak tahu. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita mencari alamat pencipta. Yang kedua, Allah pencipta itu memberikan informasi. Yang ketiga, pencipta tidak memberikan informasi. Mana yang 3 kemungkinan tadi yang pasti benar? Allah pasti memberikan informasi. Ini cara berpikir runut kita ini. Apa namanya? Terstruktur, sistematis. Ini Islam ini berbanding lurus dengan kecerdasan. Jadi orang yang memeluk Islam itu pasti cerdas. Kalau dia nggak cerdas, itu berarti masalah, dia nggak ngerti tentang Islam. Harus memahami tentang teori pikir. Ya kan? Saya mau diskusi dengan siapa ini bukan ta'assub, tidak. Ini kalau kita memilih Islam, memeluk Islam atas dasar proses berpikir. Mau diskusi dengan apa, mau titelnya sepanjang apa dia, nggak mungkin dia bisa menang. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan pemikiran Islam. Maka siapa saja yang menggunakan pemikiran Islam pasti dia jadi pemenang. Nah, sekarang kita pasti dari ketiga kemungkinan tadi itu pencipta memberikan informasi. Di mana informasinya? Berarti tugas akal itu apa? Mencari informasi. Informasinya di mana? Berarti tugas akal itu memverifikasi. Gitu. Verifikasi kitab suci. Jadi yang mengaku kitab suci tadi itu harus diverifikasi. Ini benar nggak kitab suci? Ini contoh misalnya ya. Ada enggak apa namanya? Tiba-tiba dia dapat surat dari Jokowi. Dia Yusuf diangkat jadi menteri agama. Ini misal, ya kan? Datang surat. Apa tugas akal? Tapi yang diperdebatkan hari ini nggak nyambung. Apa yang diperdebatkan mana? Cocok Buya Yusuf ini jadi menteri agama. Bukan itu sudah lompat. Nggak penting cocok tak cocok. Kalau suratnya benar, mau apa coba? Berarti kita memverifikasi surat tadi benar nggak surat itu datang dari Jokowi. Jangan-jangan surat kaleng. Itu. Makanya sama ketika kita ini memverifikasi informasi ada di dalam Al-Quran. Kita sudah bahas kemarin bagaimana cara menemukan kebenaran dari Al-Quran. Berarti tugas kita ini membuka informasi apa tujuan pencipta menciptakan manusia. Buka Al-Quran, karena informasi itu ada di dalam Al-Quran. Apa tujuan pencipta? Menciptakan manusia. Ini yang disebut, Pak. Dulu para sahabat itu, lihatlah latar belakangnya, semua itu latar belakang tak jelas, jahiliyah. Tetapi begitu ditanamkan akidah oleh baginda Rasulullah, inilah yang disebut dengan puncak dari akidah yang ditanamkan kepada para sahabat oleh baginda Rasulullah. Semua sahabat itu seolah lahir bersama, hidup bersama, punya tujuan bersama. Tidak ada perbedaan. Semua memiliki misi yang sama para sahabat. Padahal kan latar belakangnya berbeda-beda. Ini yang disebut puncak dari akidah.
Jadi kalau dia bisa menemukan ini, pasti manusia itu akan bangkit. Ini disebut puncak akidah. Supaya kita ngerti apa tujuan pencipta menciptakan manusia. Berarti harus buka informasi di dalam Al-Quran. Di dalam surat apa informasi itu? Tujuan pencipta menciptakan manusia ini disebut nggak relatif lagi. Ada di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 dan surat Al-Baqarah ayat ke-30. Itu harus dikaji secara mendalam supaya kita tahu itulah tujuan pencipta. Tugas kita ini apa? Merealisasikan tujuan pencipta. Karena kan kita sudah menemukan kebenaran Allah. Kalau Tuhan itu namanya Allah. Nah, informasi tadi itu di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua orang Islam itu pasti tahu ayat tadi itu. Apa maknanya? Kalau diartikan, baca Al-Quran khusus dibaca artinya ya nggak ketemu. Harus dipahami dengan kaidah bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab, kok dipahami dengan bahasa Indonesia ya nggak bisa lah. Harus dengan bahasa Arab. Coba, kalau misalnya kita gunakan dengan kaidah bahasa Arab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada huruf nafi dan istisna. Ada ma nafi ketemu illa istisna. Maknanya apa itu? Maknanya qasr atau hasr. Ya. Maknanya qasr. Nafi ketemu istisna. Kalau diterjemahkan itu, Allah tidak memiliki tujuan apa-apa terhadap penciptaannya baik jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kalau berhenti di situ apa? Allah tidak memiliki tujuan apa-apa terhadap ciptaannya baik jin dan manusia. Tak punya tujuan apa-apa. Itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa Arab. Ketemu istisna illa, pengecualian. Tak punya tujuan apa-apa kecuali qasr, maknanya terbatas. Hanya satu tujuannya apa itu? Menyembah Allah, mengabdi. Tapi hari itu dipahami dengan ibadah. Beribadah kepada Allah. Tapi kalau diterjemahkan ibadah jadi menyempit. Gitu. Kenapa yang dipahami umat ini ibadah itu ibadah makhluk? Salat, zakat, puasa, haji, umroh, infak, sedekah. Kalau sudah jalani itu, ya sudah selesai. Berarti sudah terrealisasi. Tujuan penciptakan itu dipahami. Jadi menyempit. Padahal bundun itu dari kata abdu atau abdi, menghamba. Berarti tujuan pencipta itu untuk menciptakan manusia agar manusia itu menghamba kepadanya. Namanya hamba. Seperti budak. Bisa nggak budak ini melawan tuannya? Namanya budak itu nurut. Budak itu digaji tidak? Tidak. Tak digaji budak tadi itu. Dia harus nurut, perintahnya disuruh apa aja harus nurut. Namanya budak. Berarti kita ini memposisikan diri kita ini budak kepada Allah. Kalau Allah suruh ya kerjakan. Beda budak manusia ini, nggak digaji tapi kita kepada Allah. Ya Allah, walaupun bisa nggak Allah itu suka-suka terhadap kita? Semaunya bisa nggak? Ya bisa lah, suka-suka. Allah yang menciptakan, sudah dikasih rizki, mau disuruh apa aja nggak dibayar juga itu hak Allah kan? Tapi tidak, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ketika disuruh ada nggak dikasih oleh Allah. Bahkan manusia tidak mungkin bisa menyamai bayaran Allah. Ya kan? Coba kita keluarkan infak, uang kita 100.000. Balasan dari Allah berapa?
700 kali lipat. Kalau bapak ibu usaha, bisa nggak dapat keuntungan 700 kali lipat? Mana ada? Ada nggak manusia yang mau memberikan keuntungan begitu? Tak ada, ya kan? Tak ada, cuma Allah yang bisa. Makanya ketika musim paceklik itu, sahabat Rasul tadi itu, ya kan? Ketika dia membawa makanan sejauh mata memandang, itu ya. Dia minta ingin dibeli dengan diskon oleh masyarakat sana. Dikasih tidak. Apa kata sahabat tadi? Kau bisa ngasih berapa keuntungan? Tidak bisa, mau lagi paceklik. Kalau tak bisa gimana? Ya sudah, aku jual beli kepada Allah, lebih menguntungkan 700 kali lipat. Bisa nggak kita mikir gitu? Nggak bisa, ini perkara iman masalahnya. Nggak yakin kita hari ini. Apa yang diinfakkan, yakin nggak kita dibalas begitu? Balasannya pahala, bukan balasan materi. Kita infak 100.000, nanti sore dapat 700.000, bukan begitu. Balasannya pahala. Jangan mengharap balasan uang yang 700.000. Nah, itu sudut pandang orang yang beriman. Nah, itu. Jadi tujuan pencipta menciptakan manusia yang pertama adalah pengabdian. Yang kedua apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata ini yang ditakuti. Ngomong khalifah, ngomong khilafah, ya kan? Radikal. Bayangin. Al-Quran disebut radikal, itu kan kata dari Al-Quran. Nah, kita dudukkan. Khalifah itu apa? Ya kan? Kan di situ maknanya itu tekstual. Kalau kita dengan pada bahasa Arab itu apa? Khalifah dari kata khalafa yakhlifu khilafatan. Ya kan? Maknanya itu wakil atau istikhlaf. Gitu. Yang paling gampang kalau bicara istikhlaf, buka surat Al-Hadid ayat ke-7. Wa anfiku mimma, apa nih ayatnya itu? Wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Nah itu, kalau kita memahami khalifah itu sama seperti istikhlaf, Pak. Wakil. Berarti Allah hendak membuat wakilnya, manusia itu sebagai wakil di muka bumi. Allah mewakilkan kepada manusia dalam pengurusan bumi ini, ngurusi dunia ini. Kan nggak mungkin Allah ngatur sendiri. Makanya Allah membutuhkan wakil. Itulah manusia diciptakan sebagai istikhlaf. Hari ini nggak paham. Kalau nggak paham posisi istikhlaf itu, pasti ngawur hidupnya. Namanya istikhlaf. Jadi kita dengan Allah itu posisinya istikhlaf. Boleh nggak namanya wakil? Boleh nggak dia buat aturan? Ya nggak boleh. Namanya mewakili itu berarti menjalankan perintah dari yang punya. Nah, ini contoh paling sederhana lah bicara istikhlaf ini. Misalnya Buya punya rumah 20 kamar. Amin, nah gitu ya. Punya 20 kamar, rumahnya besar, punya 20 kamar. Kemudian beliau mau safar, ya kan, ke Mesir. Masya Allah, ngeri perjalanan Buya ini. 5 tahun. Kemudian dititipkan ke saya, Ustaz, saya ini mau ada agenda besar. Lama saya 5 tahun. Saya tolong tinggal di rumah saya. Posisi saya dengan Buya itu posisi apa? Itu namanya posisi istikhlaf. Bukan serah terima. Buya nyerah terima ke saya itu bukan pemberian.
Jadi semua yang dimiliki manusia di atas muka bumi itu istikhlaf, bukan milik kita. Supaya kita paham. Kalau enggak ini pasti ngawur. Ini contoh kan. Beliau serahkan ini Ustaz kuncinya. Kemudian beliau berangkat. Ya kan? Kalau enggak tahu serah terima tadi itu, apa yang saya lakukan? Tengok 20 kamar, mantap juga. Ini saya koskan aja ini kan. Koskan 1 kamar 1 juta. 20 kamar 20 juta. Boleh enggak saya koskan rumah itu? Ya enggak boleh, bukan rumah saya kok. Saya tanya dulu kan. Saya telepon Buya, di rumahnya besar nih, agak takut juga sendiri, boleh enggak saya koskan? Kalau beliau enggak boleh, bisa enggak saya koskan? Enggak bisa, bukan hak saya. Beliau katakan boleh ini. Baru saya koskan. Begitu sudah dapat uangnya, boleh nggak saya gunakan? Boleh nggak? Ya tak boleh, bukan punya hak saya kok. Hak beliau. Ini hasilnya Buya 1 bulan ini 20 juta. Boleh nggak saya gunakan untuk makan? Boleh, kata Buya. Baru saya belanjakan untuk makan. Berarti semua harta yang kita miliki itu bukan kita pemiliknya. Istikhlaf, kalau mau kita belanjakan, tanya dulu kepada pemiliknya. Boleh atau tidak kita belanjakan uang tadi itu? Itu mana istikhlaf. Masalah harta kita bukan milik kita. Hari ini sombong, lihat saya kerja keras untuk bangun usaha ini, padahal bukan punya dia. Kenapa? Karena istikhlaf itulah nanti dimintai pertanggungjawaban, karena bukan dia. Makanya menyangkut harta itu apa pertanyaannya? Min aina aktasabahu wa fima anfaqu. Kok mati-matian hari ini cari harta kemudian dia belanjakan sesuka hatinya? Belanja itu harus seizin pemiliknya. Perlu nggak kita mikir gitu, Pak? Nggak benar ya? Nah itu. Ya hakikatnya begitu. Namanya istikhlaf itu begitu contohnya, supaya kita ini gampang paham gitu kan. Makanya saya kasih contoh yang sederhana saja. Jadi serah terima Buya ke saya itu bukan pemberian, tapi saya diwakilkan. Beliau menguasakan ke saya rumah tadi itu untuk mengelola. Nah kalau dia nggak paham tentang istikhlaf, ya rumah tadi itu dibuat diskotik, kan dia tak ada, ya, dikontrakkan, bisa-bisa dijual. Gitu. Jadi kalau nggak ngerti ini, itu, ya, contohnya saya tadi itu saya kelolakan tanpa izin beliau. Nah ini namanya istikhlaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ayat 2 tadi kesimpulannya itu apa? Bagaimana cara menjadi Abdullah, bagaimana cara menjadi Khalifatullah. Bagaimana caranya menjadi Abdullah yang baik dan benar? Bagaimana cara menjadi Khalifatullah yang baik dan benar? Gimana caranya? Ini tujuan pencipta. Kalau kita nggak tahu jawabannya, gimana cara merealisasikan? Berarti kita nggak ngerti lima untuk ngapain kita di dunia, nggak ngerti dia. Maka dia pasti suka dia hidupnya. Itu dia. Dia anak manusia hari ini kan, karena nggak paham tentang istikhlaf tadi itu. Karena ayat tadi itu kalau kita dalami dengan kaidah gitu tadi, hakikatnya dari itu. Berarti caranya kita harus tahu, kalau ingin menjadi Abdullah yang baik dan benar, ingin menjadi Khalifatullah yang baik dan benar, berarti kita harus tahu seluruh cakupan syariat di Islam. Kita harus tahu seluruh cakupan syariat Islam. Berarti kita buka lembaran Al-Quran ayat per ayat. Situlah semua aturan. Kita buka Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini. Kalau enggak hidupnya pasti dipenuhi angan-angan. Apa cakupan syariat Islam? Kalau bahasa kami itu dimensi
Ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Dimensi 1 itu disebut dengan hablum minallah, hubungan antara manusia secara individu kepada Allah, mengatur aturan aqaid dan ibadah, akidah dan ibadah. Salat, zakat, sedekah, saum, haji, umrah, infak, sedekah itu masih dimensi 1, aturan individu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi 2, hablum binafsih, aturan manusia kepada dirinya sendiri, makanan, minuman, pakaian, akhlak. Itu pun nggak dipahami hari ini, ya kan? Pakaian itu, coba saya lihat itu ngaji, ngisi majelis taklim, ibu-ibu ini sampai keluar kota, saya isi baru. Saya tanya berapa lama majelis ini? Lama, Ustaz, bertahun. Pakaian pun nggak ngerti yang benar pakaiannya, bayangin. Jadi ngaji apa yang dikaji? Hanya dari dimensi 1, dimensi 2 nggak dibahas, apa lagi dimensi 3. Hablum minan nas itu dimensi 3. Hubungan antara manusia kepada manusia lainnya yang hari ini dikerdilkan menjadi berbuat baik. Berarti kita harus tahu seluruh cakupan syariat tadi itu. Hablum minallah, hablum minafsi, hablum minan nas. Harus tahu, kita breakdown semua tadi itu. Yang hablum minan nas itu apa aja? Hablum minan nas itu mana saja? Harus didalami. Kalau enggak gimana cara mewujudkan menjadi Abdullah dan Khalifatullah? Enggak akan terwujud dan enggak mungkin terrealisasi. Kalau enggak terrealisasi, apa ancamannya? Surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Itu ayat itu yang menanti. Kata Allah, tidak pantas, tak patut, tak layak bagi laki-laki yang mengaku beriman maupun wanita yang mengaku beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan satu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka tak ada pilihan bagi kalian. Itu cakupan syariat Islam. Tidak ada pilihan. Kalau tetap memilih, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang membangkang terhadap ketetapanku dan Rasulku, barang siapa yang durhaka terhadap ketetapanku dan Rasulku, faqad dhalla dhalalan mubin, maka sungguh dia termasuk orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sesat, Pak. Nggak peduli manusia. Diancam begitu, nggak peduli dia. Ya, gitu. Nggak apa-apa lah. Loh, Allah sudah mengancam, lu nggak apa-apa. Ya, ancaman Allah di dunia ini ancaman nanti di akhirat. Nggak bisa diubah. Gitu. Ini penting kita memahami tentang cakupan syariat Islam. Jadi hablum minan nas itu mencakup apa? Sistem pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial budaya Islam, sistem pendidikan Islam, sistem politik luar negeri Islam, dan banyak. Itu disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah bisa digugurkan nggak? Bu, Pak, Bu, bisa nggak fardu kifayah digugurkan? Bisa? Ya, saya kasih contoh. Kalau bisa, kita ambil contoh. Yang saya maksud tadi itu fardu kifayah bisa nggak digugurkan? Bisa nggak ditaubati? Hah? Bisa nggak? Kita contoh supaya gampang nih. Di masjid ini ada salah satu jamaah meninggal. Meninggal dia. Kemudian fardu kifayahnya ini apa? Harus dimandikan, dikafani, dikebumikan sampai sempurna. Kemudian kita diamkan. Kita tetap melingkar, kita zikir, kita istighfar, kita sholat taubat. Tapi jenazahnya kita biarkan. Kita dosa atau enggak? Kemudian kita minta ampun, ya Allah ampuni, aku tak mau menyelenggarakan fardu kifayah, kita ampun tiap malam begitu. Diampuni enggak dosa kita?
Nah, itulah dia fardu kifayah. Supaya clear kita. Berarti fardu kifayah tidak bisa ditaubati. Itulah contohnya tadi itu. Kapan gugurnya? Sampai selesai dia diselenggarakan dengan sempurna. Sebelum selesai masih ditelantarkan, maka semua manusia berdosa. Di Al-Quran fardu kifayah itu bukan cuma ngurus orang mati. 90% bicara fardu kifayah. Sistem pemerintahan Islam, politik Islam, sosial budaya Islam, banyak gak usah diamalkan, dipahami pun tidak oleh umat Islam, dikaji pun tidak, padahal gak bisa digugurkan. Itu saya contoh tadi itu namanya fardu kifayah. Bisa gak digugurkan? Tidak. Bisa gak ditobati? Tak bisa. Berarti yang kita taubat itu bukan untuk fardu kifayah. Gak bisa kan? Nah ini menjadi Abdullah dan Khalifatullah, supaya kita paham. Jadi kalau kita gak mau melaksanakan perintah syariat Islam tadi itu, kita pilih-pilih, dimensi 1 aja kita amalkan, dimensi 2, 3 biar aja UAS dan kelompoknya ngapa pula kita. Nah, kita pilih, ya kan? Ada nggak konsekuensinya bagi orang yang milih-milih tadi? Ada nggak konsekuensi dari Allah? Fungsi Al-Quran 2 ya, Basyirun wa Nazir, memberikan kabar baik dan juga kabar buruk. Kabar buruknya apa? Peringatannya apa bagi orang yang memilih ini? Dia cuma menjalankan dimensi 1 saja, dimensi 2, dimensi 3 tak mau, dia bodoh amat gitu. Apa konsekuensinya? Buka surat Al-Baqarah ayat 85. Kabar buruknya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din fama jaza may yaf'alu dzalika minkum. Nah, itu ya. Coba kita terjemahkan dengan kaidah bahasa Arab. Kalau diartikan nggak ketemu itu. Bagi orang yang mengambil sebagian, dia mengamalkan sebagian. Diamalkan dimensi 1, dimensi 2 nggak mau diamalkan. Itu namanya ngamalkan sebagian, sebagian. Di Al-Quran, nah ini berat nih, nggak usah diamalkan. Ini aja lah. Tuh, orang yang mengambil sebagian lalu dia tinggalkan sebagian apa? Fama jazaa'a may yaf'alu dzalika minkum. Nah ini ketemu manafi, ketemu ila istisna. Tidak ada balasan apa-apa terhadap orang yang milih-milih, orang yang mengambil sebagian ayat, dia tinggalkan sebagian lainnya. Tidak ada balasan apapun kalau ayatnya berhenti di may yaf'alu dzalika minkum. Dzalika may yaf'alu dzalika minkum. Kalau berhenti di situ tak ada balasan apa-apa, enggak usah khawatir. Tuh. Ternyata ayat itu masih ada lanjutan, nggak berhenti di situ. Ketemu illa istisna, mananya qasr, tak ada balasan apa-apa kecuali satu. Apa balasannya? Hizyun fil hayatid dunya. Allah menghinakan di dunia, menistakan di dunia. Jadi orang yang meninggalkan sebagian, mengamalkan sebagian, itu pasti hina, pasti nista. Kalau nggak nista berarti ayatnya yang salah. Itu dia. Dunia ini, Pak, orang yang kekayaannya banyak, itu pasti jalannya nista. Pasti, kalau nggak pasti ini ayatnya yang salah. Orang punya jabatan tinggi itu pasti juga nista. Ini, Pak. Ini ayat ini itu begitu. Kalau nggak nista berarti ayatnya yang salah. Nah, kita urut. Kalau tunjukkan pasti nista, saya ngisi, Pak. Saya bina namanya komunitas pengusaha di Pekanbaru. Namanya Aliansi Pengusaha Muslim. Saya tanya semua, nggak ada yang membantah, ngaku semua. Pasti jalannya nista, saya bilang. Iya, Ustaz. Riba, apa namanya, suap menyuap. Pasti nggak mungkin ayatnya salah, nggak mungkin itu, nggak mungkin Al-Quran salah. Nah, tapi syukurlah banyak pengusaha hari ini yang sudah tahu jalan Islam, akhirnya dia ingin hijrah, minta bimbing. Nah,
Beda Pak, kalau pengusaha itu di hotel berbintang ngajinya Pak, tiap pekan. Saya tiap pekan di hotel berbintang lah ini. Free, gratis, saya gratiskan. Nggak laku duit pengusaha itu. Mana lebih kaya? Saya lah. Gratis. Saya tumpahkan ilmu saya di sana itu, biar tahu dia yang paling kaya itu siapa di dunia. Dengan mereka, gitu ya. Ini supaya kita tahu, betul-betul kita clearkan. Inilah ayat ini menjelaskan orang yang mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, pasti nista di dunia, pasti hina di dunia. Inilah kondisi umat Islam hari ini, terhina dan ternista, betul tidak? Coba Palestina, berapa jumlah Israel itu, berapa jumlah penduduknya? Berapa Ustaz? Ada 10 juta. Kurang lebih lah ya. 10 juta kan? Coba 10 juta. Hah? Beda tipis sama Riau lah. 10 juta. Hah? Ngebombardir Palestina. Dari tahun berapa? Dari tahun 1948. Berapa jumlah penduduk umat Islam di dunia? 2 miliar dikalahkan oleh 10 juta. Gak berkutik umat Islam 2 miliar sekarang ini. Bayangin. Apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam? Lihat hari ini bagaimana pembantaian yang begitu mengerikan. Apa yang bisa dilakukan Pak? Hina, nista dia. Kenapa? Milih-milih ayat. Umat Islam hari ini nista. Saudara kita dibantai terus-menerus. Belum bicara Xinjiang, Kashmir, India. Ya Allah. Ini ayat ini memberikan jawaban. Kalau kalian milih, kalian pasti nista, kalian pasti hina umat Islam ini. Allah sudah muliakan. Itu pasti ini nista. Ini contohnya. 10 juta mengalahkan 2 miliar. Bayangin, 2 miliar itu ngumpul diludahi, ketenggelam itu Israel itu. Kalau bersatu. Gimana bersatu? Nggak boleh pilih-pilih ayat. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Baru nggak berkutik. Nggak usah pakai senjata. Umat Islam batuk saja kalau bersatu. Nggak berani musuh-musuh Islam itu batuk. Jangan. Hari ini Pak, tidak ditakuti. Ngeri kan Pak? Ini kalau kita kaji mendalam itulah. Kita kaitkan ayat Al-Quran dengan kehidupan hari ini. Betapa mirisnya kita 2 miliar umat Islam gak sanggup menolong saudara kita di Palestina. Tiap hari dibunuh, dibom itu anak-anak, orang tua, ibu-ibu dibunuhi. Gimana pertanggungjawaban besok di akhirat? Apakah nggak ada pertanyaan? Pasti. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita memahami tentang hakikat kehidupan. Penting memahami bagaimana cara merealisasikan menjadi Abdullah dan juga Khalifatullah yang baik dan benar. Berarti kita harus mengkaji seluruh isi Al-Quran. Berarti kita harus tahu seluruh cakupan syariat Islam. Dengan kita tahu itu, maka kemudian kita akan merealisasikan tujuan dari Sang Pencipta. Urgen nggak ngaji itu? Pasti menjadi urgen. Mumpung kita ini masih hidup, nyawa ini masih ada. Kalau tak ada, gimana cara memperbaiki amal? Makanya harus sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kita dalami lagi tentang limaza ila aina. Nah, itu ya, konsekuensinya apa kalau kita tidak mau memenuhi ini? Apakah Allah biarkan begitu saja atau tidak? Lalu yang disebut fardu kifayah mana saja yang hari ini kita tinggalkan? Apa konsekuensinya? Baik, seperti biasa sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Tafadhol. Baik, kalau tak ada yang ditanya berarti paham. Kalau paham tinggal mengamalkan. Baik, karena tidak ada yang kita diskusikan, kita cukupkan sama-sama kita baca hamdalah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.